Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Hari ini saya ingin berbicara dari Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saudara, mencari agaknya menjadi satu kewajiban dari manusia, dan kenyataannya memang setiap orang hidup ini mencari. Ada saja yang dicari. Yang pasti saya pikir setiap orang itu mencari nafkah, secara langsung atau tidak langsung mencari nafkah. Ya, seorang pria atau seorang wanita bekerja mencari nafkah, atau suami bekerja, istri di rumah mengurus rumah tangga, dua-duanya toh mencari nafkah juga. Ya, suami dengan pekerjaannya mendapatkan uang, istri dengan pekerjaannya mengelola uang, dan seterusnya. Saudara, ada banyak hal lagi yang dicari oleh manusia. Ya, dan nampaknya sebagian besar orang itu menghabiskan waktunya untuk mencari sesuatu dan mereka tidak tahu apa yang dicari itu. Misalnya gini, saya mengejar ambisi, saya mencari sesuatu untuk memenuhi ambisi saya. Dan itu perlu nggak sih sebetulnya untuk kehidupan? Saudara, mungkin kita pikir itu perlu. Enggak perlu sebetulnya kalau untuk hidup dengan baik. Ya, kita menghabiskan energi, waktu, pikiran kita untuk mencari sesuatu yang melampaui kebutuhan kita, sehingga kita kehabisan tenaga. Pernah orang bilang, ada orang mencari sesuap nasi, tapi kalau saya mencarinya sesuap berlian. Ya, mencari jauh melampaui kebutuhan, menghabiskan semua waktu, tenaga, energi, pikiran untuk mencari yang menurut saya melampaui kebutuhan. Saudara, Tuhan yang menentukan bahwa manusia memang harus mencari, dan Tuhan juga yang tahu apa yang harus dicari oleh manusia. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 ini Tuhan Yesus bilang, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, yang lainnya itu akan ditambahkan kepadamu." Perhatikan kata "akan ditambahkan". Akan ditambahkan itu kan hanya merupakan bonus. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Bonusnya adalah yang lain, yang sekarang kita cari, menghabiskan tenaga kita, sehingga kita tidak punya waktu lagi untuk kerajaan Allah. Saudara, penting bagi kita untuk tahu apa yang harus kita cari, karena dengan demikian kita tidak habis tenaga. Kalau kita mencari dengan sungguh-sungguh kerajaan Allah, yang lainnya akan ditambahkan kepada kita. Itu bukan berarti kemudian kita cuma hari-hari doa, baca Alkitab. Enggak, bukan gitu. Ya, kalau kita lebih dulu mencari kerajaan Allah, maka Allah memberikan kemampuan kepada kita di dalam mencari yang lainnya. Dan ternyata ada kemudahan, ada pimpinan, ada berkat Allah. Suatu hari Tuhan datang kepada Salomo, tanya, "Salomo, kamu pengen apa?" Maka Salomo bilang, "Saya perlu hikmat Tuhan." Dia bilang, "Kamu minta dengan benar." Salomo meminta hikmat Allah. Dalam kerajaan Allah ada hikmat Allah. Dan Tuhan bilang, karena itu nanti yang lainnya, kekayaan dan sebagainya yang kamu gak minta, itu akan kutambahkan kepadamu. Tapi banyak manusia sekarang menghabiskan waktunya untuk yang lainnya, bonus dijadikan yang utama. Habis tenaga untuk yang lainnya, yang bonusnya, yang utama diterbengkalaikan. Kerajaan Allahnya diterbengkalaikan. Saudara, menurut saya ini cara pencarian yang terbalik gitu. Ya, cara pencarian yang terbalik. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kepada orang Israel purba, yang mestinya berlaku sampai sekarang, tapi nggak tahu lah ya, Tuhan memerintahkan begini, "Kamu kerja 6 tahun. Tahun ke-7 untuk aku, namanya tahun Sabat." Lalu Tuhan bilang gini, kalau kamu tanya, jadi kalau kami setahun untuk Tuhan, lalu yang memenuhi kebutuhan kami siapa? Tuhan bilang, aku. 6 tahun kamu bekerja,
terutama di tahun ke-6, kamu akan diberkati berkelimpahan, sehingga di tahun ke-7 di mana kamu tidak bekerja karena kamu menyediakan waktu untuk aku, kamu akan terpenuhi semua kebutuhannya. Bahkan tahun ke-8 kamu masih akan menikmati hasilnya dari 6 tahun kerja sebelumnya. Saudara, maksud Tuhan gini, kerja, cari. Kalau petani tanam, pedagang berdagang, apa saja, cari untuk nafkahmu. Tapi jangan lupa, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Sediakan waktu yang cukup untuk Tuhan setiap hari. Ya mungkin 1 jam di pagi hari atau 1,5 jam di pagi hari, malam 1 jam. Ada waktu untuk Tuhan. 1 jam untuk Tuhan buat apa aja? Saudara, kita baca Alkitab, kita menyembah, kita membuat catatan-catatan untuk Alkitab, kita berdoa. Begitu juga dengan malam. Maka saudara, waktu 1 jam itu habis, bisa dilewati dengan cepat sekali. Tapi kalau kita memang mentaati perintah Tuhan Yesus, cari dulu kerajaan Allah, utamakan, fokus pada kerajaan Allah. Yang lainnya jadi bonus dalam kehidupanmu. Bukan, saya ulangi lagi, bukan berarti kita nganggur-ngangguran, tapi pekerjaan kita akan menghasilkan. Ya, ada banyak susah payah yang kita sedang lakukan tanpa kerajaan Allah, itu bisa disingkirkan. Mari saudara-saudara, patuhi perintah Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, dan lihat janji Tuhan, yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati saudara. Amin.